soal LeetCode to Sum. Soal ini adalah salah satu soal termudah yang ada di LeetCode. Jadi mari kita coba selesaikan. Jadi inputnya, jadi diberikan sebuah array dengan tipe data integer dengan nama nums dan integer target. Jadi inputnya adalah nums dan target, dan kita diminta untuk return dua indeks yang jadi soal ini jadi input soal ini adalah nums 27. Jadi input soal ini adalah jadi isi dari soal ini adalah diberikannya sebuah array atau slice dengan nama nums yang berisi tipe data integer dan input target yang berisi integer. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari dua value. Jadi misalnya di sini 2, 7, 11, 15. Yang menjadi target 9. Yang kalau ditambah itu hasilnya 9. Dalam hal ini yaitu adalah 2 ditambah 7. Ya kan, hasilnya 9. Nah, outputnya, kenapa outputnya 0 dan 1? Karena ini namanya value ya, namanya value. Nah, dan sesuai soal dia mau outputnya itu adalah indicize. Jadi indicize itu adalah, kalau kita Google Translate, index. Nah, kalau di dalam programming, index itu adalah seperti ini, 0, 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Jadi kalau ditanya indeks 0 itu dalam hal ini adalah 2. Maksud saya value dari indeks 0 adalah 2, value dari indeks 1 adalah 7, dan seterusnya ya. Kenapa 0? Ya karena komputer memang dimulai dari 0. Oke, begitu juga kalau kita coba lagi di yang example kedua. 3, 2, 4. Targetnya adalah 6. Nah, kalau dalam hal ini yang soal kedua, itu dia ada di sini kan, 6 hasilnya. That's why outputnya 1 dan 2, karena dia mengambil dari indeksnya saja, bukan dari value-nya. Oke. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan dari soal ini? Yang pertama dan cara yang paling awal adalah dengan kita membandingkan angka yang pertama dan angka di sebelahnya. Oke, jadi misalnya dengan contoh kita buat input baru gitu. Saya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dan targetnya misalnya adalah 1,
9 gitu. Oke. Nah, kalau kita pikir dengan cara manusia gitu ya, kita pikir secara logika kita pasti langsung bakal menemukan dengan mudah ya. Kalau ini kita langsung dapat gitu dengan cepat. Tapi komputer tidak berpikir seperti itu. Kita harus memberikan sebuah instruksi kepadanya untuk bagaimana menemukan ini. Ada banyak cara, cuman kita kali ini memakai cara yang seperti layaknya kita berpikir sebagai manusia gitu ya. Oke, jadi cara kita adalah kalau kita bedah secara pemikiran kita gitu, secara step by step, cara kita sebenarnya adalah membandingkan angka yang pertama dengan angka yang sebelahnya. Jadi ini kan 9. Kita mau cari angka mana nih yang bisa menuju 9. Oke. Sebentar. 0, 1, 2, 3, 4. That's why kita membandingkan nih 1. Oh, ini 3. Berarti bukan ini. 1 lagi, 1 tambah 3, 4. Oh, bukan. 1 tambah 4, 5. Dan 1 tambah 5, 6 dan seterusnya ya. Nah, sebenarnya kan begitu ya cara kita ya. Cuman karena otak kita udah ahli begitu berpikir, dan kita bisa langsung skip ya. Kita langsung bisa melihat angka yang kemungkinan terbesar. That's why kita langsung ke angka yang paling akhir gitu, 4 dan 5. Nah, hal begini, cara seperti ini bisa kita perintahkan juga ke program. Oke. Jadi kita bisa bedah gitu secara pseudocode ya. Yang pertama, kita mau membandingkan angka 1 dan angka di sebelahnya. Yang kedua, angka di sebelahnya ini bisa kita buat menjadi misalnya gini ya, angka 1 ini kita ubah aja jadi A, dan angka di sebelahnya ini kita bisa bilang B aja. Nah, B ini sebenarnya kan adalah, bisa kita bilang begini, A tambah 1 kan. Kalau kita lihat di sini ya, 2, kita mau bandingkan 1 dan 2. Nah, kalau kita lihat di dalam indeks 0, 1. Jadi B ini pada dasarnya bisa kita bilang A adalah 0 ditambah 1. Kalau ditambah 1 kan jadi 1. Dan hasil dari dan value dari indeks 1 adalah 2. Gitu juga seterusnya. Kalau kita tambah 1 juga jadinya 2. Oke. Jadi kalau kita cek lagi, kalau jika A
ditambah B itu sama hasilnya dengan target, maka kembalikan indeksnya. Oke. Oke, tapi bagaimana kalau misalnya ada sebuah cara lain gitu ya. Misalnya ini kan 9 literally, kalau di kasus ini 9 literally cuma bisa didapat dengan cara 4 tambah 5 kan, yaitu indeks 3 dan indeks 4, indeks 3 dan indeks 4 ditambah. Tapi kalau misalnya targetnya adalah 5 gitu misalnya. Jangan-jangan. Ya 5 bisa. Nah, 5 kan bisa terjadi adalah dengan 1 dan 5, 1 dan 4, 2 dan 3, dan ya 2 itu ya. Nah, soalnya itu bisa bilang kalau input yang kita buat itu bakalan tidak diterima gitu kalau kita buat test case-nya. Jadi dia maunya meminta targetnya itu hanya satu solusi saja. Dari num ini hanya bisa memenuhi target dengan satu solusi begitu. Jadi kita bisa lihat di sini constraint, yaitu batasan dari soalnya. Only one valid answer exists. Oke, jadi kita lanjut lagi. Oke, jadi kita coba simulasikan saja ya dulu untuk supaya kita bisa lebih paham bagaimana nanti kita bisa coding di bagaimana nanti kita bisa menjalankan perintah di codingnya. Oke, jadi seperti contohnya ini aja ya. Kita taruh di sini aja. Nah, yang ini kita bisa petakan gitu. 1 tambah 2 sama dengan 3. Terus kita bisa bikin terus kita bisa tandain salah. Kemudian 1 ditambah 2 1 tambah 3 sama dengan 4. Salah, dan seterusnya. Nah, kita bisa saja langsung coba di programnya ya. Oke, jadi kita sudah ada di LeetCode. Nah, di sini saya menggunakan program bahasa pemrograman Go untuk melakukan hal ini ya. 1 tambah 2 3, 1 tambah 3 4, dan seterusnya. Itu kita menggunakan perulangan. Jadi kita bisa jalankan perulangan di sini. Oke, jadi saya jelasin dulu. Di sini kita buat variabel i yang berisikan 0, dan dia akan terus berulang melakukan perulangan
sampai ke target. Jadi length target ini adalah panjang dari array atau slice itu. Jadi misalnya kalau dari sini ya 2, 7, 11, 15, berarti panjangnya adalah 5. Oke. Jadi saya tambahkan i++. Ini pada dasarnya adalah perintah dasar untuk melakukan ulangan. Jadi dia akan melakukan perulangan dengan dimulai dari value 0 sampai dia akan bertambah terus sampai dia lebih kecil daripada sampai value-nya itu sama dengan panjang dari target ini. Dari length target ini tadi 5 ya, sebagai contoh misalnya ini nums. Berarti dia akan melakukan ulangan sebanyak 5 kali. Oke. Nah, di sini kita balik lagi sebagai contoh lagi ya. Ini kan kita buat aja lah salah satu tambah 1 ditambah 4 sama dengan 5. 4 1 ditambah 5 sama dengan 6. Oke. Yang dimana ini salah, ini salah. Nah, ini kan satu perulangan ya. Gitu. Kalau kita buat misalnya, berarti kita buat pengkondisian gitu. If di sini kita nums ini adalah array-nya atau slice, i ini adalah indeksnya. Jadi kalau misalnya nums 0, berarti hasilnya adalah 2. Kalau dari sini ya teman-teman. Oke, jadi itu sebagai contoh. Nah, kalau kita contohin gitu, if nums dan sebelahnya nums i tambah 1 sama dengan target. Nah, pada dasarnya ini seperti ini pengkondisiannya. Maka kita bisa mengembalikan nilainya. Dalam hal ini adalah outputnya. Cuman ini baru 1 kali perulangan, sedangkan sebenarnya kita butuh 2 kali. Kenapa? Karena kalau kita cek ya, nih, ini kan maksud saya ini kan 1 2 3 4 gitu. Ini baru angka 1 aja. Kita sebenarnya juga perlu ngecek 2 tambah 3, 2 tambah 1, 2 tambah 4, 2 tambah 5. Oh ya, sorry. Dalam hal ini sebenarnya kita nggak perlu lagi ngecek yang sebelah kirinya, karena itu sudah dilakukan oleh perulangan dari indeks yang 0 atau value 1. Jadi semakin ke kanan, maka perulangannya semakin sedikit gitu. Nah, pada dasarnya kita butuh berapa kali perulangan ini? Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Butuh 4 kali perulangan. Ditambah
jadi perulangannya itu bercabang, teman-teman. Jadi kita bisa bilang ini loop 1 kan seperti ini. Sedangkan ini baru mencakup value 1 nih. Kita belum ngecek sebelahnya. Jadi makanya kita butuh loop 2, loop lagi, ya kan? Loop 2 dengan isi pengecekan dari angka 2 ditambah 3 dan seterusnya. Terus setelah itu kita cek lagi loop 3 dengan berisi angka 3 ditambah 4 dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya kita butuh 2 kali pulangan. Nah, that's why cara ini hanya berlaku buat satu baris saja sebenarnya, yaitu ini aja kalau kita buat kode seperti ini. Oleh karena itu kita buat kode lagi, perulangan lagi, maksud saya adalah seperti ini, i tambah 1. Kenapa i tambah 1? Yang tadi, karena kita butuh mengecek di sebelahnya, that's why seperti ini, a tambah 1. Makanya di sini j sama dengan i tambah 1. Dan kita pada dasarnya buat sama aja karena kita butuh perulangan yang sama iterasinya seperti yang i gitu. Terus kita buat increment. Nah, di sini baru kita bisa bikin pengkondisian if nums i ditambah nums j sama dengan target, maka di sini kita udah bilang nih, kalau value dari indeks i yang dimana contohnya 0 ditambah value dari indeks j yang dimana contohnya adalah 2 dan 7 ya, misalnya di sini itu sama dengan target, maka kita bisa langsung return kan dia maunya adalah indeksnya ya, bukan value. Jadi kita bisa buat seperti ini, integer ini adalah deklarasi slice ya di dalam bahasa Go atau Golang. Nah, kita bisa langsung buat i dan j. Ini akan memunculkan atau outputnya bakalan indeksnya aja. Tapi kalau seperti ini maka bakal jadi value. Oke. Terus di bawahnya kalau misalnya targetnya nggak memenuhi sama sekali, misalnya kita buat target di sini 0, kan kalau ditambah kan nggak ada yang bisa memenuhi 0 kan, kita buat saja return sama 0. Kita harus return array atau slice lagi. Jadi di sini kita buat kosong aja. Nah, kita bisa coba run. Oh, sorry, ternyata maksud saya adalah nums ya, len nums, bukan target. Target adalah integernya gitu, teman-teman, sorry. Jadi maksud saya adalah nums karena di sini adalah slice-nya yang kita butuhkan. Nah, kita bisa lihat di test case-nya dan test result. Ini diterima ya, benar. Sebagai contoh,
di example 3 gitu, targetnya adalah 6. 3 ditambah 3 sama dengan 6, makanya outputnya adalah 0,1. Tapi kalau kita bisa buat test case lain gitu, misalnya test case 3 ini kita tetapkan saja 3, tapi targetnya adalah 5. Apa yang terjadi? Nah, solution either does not exist atau is not unique. Ini maksud dari soal exactly one solution. Jadi karena jawabannya tidak ada, maka soalnya tidak memperbolehkan kita membuat test case seperti ini. Tapi kalau misalnya kita buat seperti ini ya, 331, kita buat 4, maka jawabannya tentu pasti 1 dan 2. Hah? What? Oke, tadi aneh banget. Kenapa ya dia nggak bisa ya? Misalnya 253 kita target ke 8. Misalnya case 4 kita ubah jadi seperti ini. Nah, maka berhasil lah. Jadi seperti ini ya. Ini adalah salah satu cara dari penyelesaian to sum yang bernama brute force. Jadi dengan membandingkan value di sebelahnya. Kalau kita coba ya bedah kode ini, cara kerjanya itu seperti ini teman-teman. Kita buat contoh. Angkanya ikutin aja. Ini ya misalnya 324. Oke. Jadi yang sebenarnya terjadi itu seperti ini. I sama dengan 0. Kita anggap aja ini sebagai loop 0. I sama dengan 0 dalam kurung loop 1. Oke. Di dalam ketika sudah masuk ke bawahnya, dia melakukan loop lagi. Oke. J yang dimana J sama dengan I tambah 1, yaitu 1. Oke. Oh ya, kita bisa jelasin lagi nih. Kan loop 1 I sama dengan 0 loop 1, I 0 kurang
dari lenums adalah, kita hitung 1 2 3. Oke, maka lakukan increment. Gini sebenarnya yang terjadi, 0 tambah 1. Jadi ulangan ini pada dasarnya bilang lakukan gini, I itu adalah 0 dimulai. Kalau kalau I lebih kecil daripada lenums yang dimana adalah 3, maka lakukan increment. Increment itu di sini adalah menambah satu angka. Oke. Nah, setelah hal itu terjadi, tapi walaupun ini increment, dia bakal dilakukan setelah baris kodenya itu berakhir. Jadi dia akan berubah jadi 1, dalam hal ini 0 jadi 1, itu setelah semuanya sudah selesai gitu. Nanti dia bakal berubah jadi 1. Oke. Ya kita bedah dulu ya. Nah, 0 tambah 1 sama dengan 1. J ini juga sama ya. Jadi 1 masih lebih kecil daripada 3. Jadi masih dilakukan increment. Nah, ini untuk mensortirnya. Kalau nums gini ya, 0 1 2. Kalau nums I yang mana? Nums I dalam hal ini masih 0 ya, yaitu 3. Nums J 0 tambah 1 sama dengan 1. Tuh. Jadi kalau if 3 ditambah 2 sama dengan targetnya tadi 6 ya. Nah, yang dimana ini tuh udah returnnya udah ini itu returnnya false sebenarnya, karena tidak memenuhi. Dia nggak sama kan, 3 tambah 2 kan sama dengan 5. Maka yang terjadi adalah ini bakal di skip. Ini udah selesai, maka dia balik lagi ke atas. Nah, ini loop pertama. Sorry. Dia nggak balik ke Aida. Dia belum balik ke atas ini, tapi dia ke sini dulu. Ingat, kita masih melakukan pengulangan. Nah, ini kan loop 1 ya, loop 1. Maka bakal ada loop 2 lagi. Jadi dia bakal ngecek 3 tambah 4 sama 7 dan seterusnya, seperti itu ya teman-teman. Jadi berikut penjelasan dari jawaban dari TUSAM ini. Oh ya, kita belum coba submit. Nah, diterima ya jawabannya. Dan ini maksudnya apa? Ini adalah
space complexity dan time complexity. Jadi secara singkat adalah seberapa efisien kode yang dari perintah untuk menyelesaikan jawaban itu. Semakin efisien maka akan semakin tinggi ya, seperti ini. Nah, ini bisa juga dengan cara seperti ini, cuman kali ini kita pakai cara yang paling simpel, yaitu kita pada dasarnya memetakan apa yang proses berpikir kita ke perintah dari komputer. Baiklah, segitu saja. Terima kasih.